Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas turunan, di mana dalam turunan yang akan kita bahas ini definisi turunan, kemudian turunan fungsi aljabar, kemudian turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung saja untuk definisi turunan. Turunan fungsi f adalah f aksen, ya. F dengan tanda kutip di atas dibaca f aksen, yang nilainya pada sebarang bilangan C adalah f aksen C itu sama dengan limit H mendekati 0, FC tambah H dikurang FC per H. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Oke, nah jika limit ini memang ada, maka dapat dikatakan bahwa f terdiferensiasi di C. Untuk pencarian turunannya disebut dengan diferensiasi. Oke, contoh pertama, misalkan fx itu sama dengan 13x kurang 6, carilah f aksen 4. Ya, carilah turunan f terhadap x untuk x-nya sama dengan 4. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini, ini definisi turunannya, f aksen C itu sama dengan limit H mendekati 0, fc tambah H dikurang fc per H. Ya, di sini f aksen 4. Kalau misalnya kita cari f aksen 4, berarti kan turunannya terhadap 4 nih. Ini yang kita carikan. Tentu yang C-nya tadi berubah menjadi 4. Nah, ini dia. Kemudian C tambah H menjadi 4 tambah H, FC menjadi F4. H-nya tetap. Ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita substitusikan 4-nya ini ke dalam sebuah definisi fungsinya, definisi turunannya, kita masukkan dia ke dalam fungsi. Kita punya fungsinya fx itu sama dengan 13x kurang 6. Ya. Di sini x yang kita punya kan sudah berganti menjadi 4 tambah h. 4 tambah h sehingga di sini 13 dikali 4 tambah h dikurang 6. Kurang. Kan di sini kurang nih, kurang fc atau kurang f4. F4 kita berarti 13 dikali 4 dikurang 6 per h. Ya. Nah ini dia. Kemudian, kalau misalnya masih ragu, nah kan kita punya nih, fx-nya itu sama dengan 13x kurang 6. Kalau ini kan x, ini x. Kalau x-nya kita ganti menjadi h, tentu yang x di atas tadi berubah juga menjadi h. Ya. Nah, kalau kita ganti menjadi 4 tambah h, tentu yang x-nya tadi berubah menjadi 4 tambah h juga. Nah, kalau misalnya diganti dengan 4, x-nya tadi berubah menjadi 4. Nah, ini dia untuk fungsi yang kita ganti berdasarkan definisi turunannya. Nah, setelah kita hitung-hitung hasilnya 53 tambah 13H dikurang 6. Ini dia 13 kali 4 ditambah 13 kali H dikurang 6. Dikurang 13 kali 4 dikurang 6. Sama dengan 46 tambah 13 dikurang 46 per H. 46 dengan 46 dapat kita coret sehingga dia menjadi limit H mendekati 0, 13H per H. H di atas dengan H di bawah dapat kita coret. Karena kalau seandainya langsung kita substitusi, kan tentu hasilnya bernilai 0 per 0. Dan itu merupakan bentuk tak tentu, yang dimana tidak boleh kita gunakan 0 per 0 dalam fungsi. Kalau misalnya dia 0 per 0, maka kita harus menjabarkan dia atau memfaktorkan dia. Nah, setelah fungsinya seperti ini dapat kita coret H-nya. Sehingga limitnya menjadi H mendekati 0 untuk fungsi 13. Di mana berdasarkan definisi limit yang sebelumnya yang telah kita bahas, limit H mendekati 0 dengan fungsi konstanta, ini kan konstanta, tidak ada variabel, tidak ada huruf-huruf yang di sampingnya, maka dia akan bernilai konstanta itu sendiri. Jadi limit H mendekati 0 untuk 13 itu nilainya 13. Ya. Ini untuk contoh pertama, semoga dapat dipahami. Lanjut ke contoh yang kedua, di mana limit fx itu sama dengan, untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, carilah turunan fungsinya terhadap x. Ini terhadap X saja, lain halnya dengan contoh 1 tadi, kita mencari untuk X-nya itu sama dengan 4. Kalau contoh 2 ini cukup sampai Fx-nya aja. Nah, di sini masih menggunakan definisi dari turunan. Ini kita ganti C-nya menjadi X. Tentu yang semua C itu berubah menjadi X. Ya. Kemudian kita punya tadi fungsinya X tambah fungsinya X pangkat 3 ditambah 7X. Nah, ini dia. X pangkat 3X yang kita punya X tambah H, jadi X tambah H pangkat 3 ditambah 7 ke dalam kurung, X tambah H. Ini untuk fungsi yang ini. Ya. Kemudian untuk fungsi fx-nya berarti tetap fungsi yang
ada di soal. X pangkat 3 ditambah 7X tetap. Per H. Nah, di sini, ini penjabaran-penjabaran dari X tambah H pangkat 3. Ini dia penjabarannya. Dapatlah X pangkat 3. Ini dia. Tambah 3HX kuadrat tambah 3H kuadrat X tambah H pangkat 3. Itu bisa dicari X tambah H dipangkatkan 3 itu sama dengan X tambah H dikali X tambah H dikali X tambah H. Itu cara manualnya ya. Dia ada biasanya polanya. Kalau seandainya pola pangkat 3 ini seperti apa, nanti hasilnya menjadi X pangkat 3 ditambah 3HX kuadrat ditambah 3H kuadrat X ditambah H pangkat 3. Untuk 7X tambah 7H-nya ini didapat dari 7 dalam kurung X tambah H. 7 kali X, 7X, 7 kali H, 7H. Dan yang ini tepat ya, X pangkat 3 ditambah 7X per H. Kemudian kita gabungkan semua fungsi yang di atasnya sehingga menjadi bentuk seperti ini dia. Nah, di sini 7X tambah 7H, ini kurang X pangkat 3. Ini kan tanda negatif nih, kurang X pangkat 3. Kemudian ini kan positif 7X, tapi di depannya kan ada negatif nih, tanda pengurangan. Berjumpa dengan penjumlahan ini tetap pengurangan, maka dia menjadi negatif 7X ya, kurang 7X. Nah, ada yang bisa kita coret ini, ya ini X pangkat 3 dengan negatif X pangkat 3, 7X dengan negatif 7X. Maka, nah ini dia pemilahnya ya, ini untuk yang tadi Fx tambah H, ini untuk yang Fx-nya tadi. Nah, jadi setelah kita coret, dapatlah yang di atasnya itu menjadi 3HX pangkat 2, ditambah 3H kuadrat X, ditambah H pangkat 3, ditambah 7H per H. Nah, kalau sekali lagi, kalau kita substitusikan langsung H-nya itu sama dengan 0 ke dalam fungsi ini, maka bentuknya menjadi bentuk tak tentu, di mana bentuknya 0 per 0. Nah, caranya agar tidak menjadi bentuk tak tentu, kita keluarkan H-nya. Ya, ini dia. Kita keluarkan H-nya, sehingga yang 3HX ini menjadi 3X kuadrat, 3H kuadrat X menjadi 3HX, ya. Ini kuadratnya diambil 1 di depan, berarti tinggal 1. H pangkat 3-nya menjadi H pangkat 2, karena H-nya udah di depan 1. 7H-nya ini kita keluarkan H-nya, berarti di sini tinggal 7. H di atas dengan H di bawah dapat kita coret, sehingga limit fungsinya menjadi bentuk 3X kuadrat tambah 3HX tambah H kuadrat tambah 7. Nah, baru setelah ini kita substitusikan nilai H-nya. Setelah kita substitusikan, kan H-nya kan sama dengan 0. Maka nilai dari turunan fungsi X pangkat 3 ditambah 7X itu sama dengan 3X kuadrat ditambah 7. Ini untuk contoh 2. Lanjut ke contoh 3. Di mana contoh 3 ini, jika Fx itu sama dengan 1 per X, carilah F aksen X-nya. Ya, Fx-nya 1 per X. Masih kita menggunakan definisi dari turunan. Ya. Nah, kita substitusikan nilai 1 per X. Fungsinya kan 1 per X, berarti 1 per X tambah H dikurang 1 per X. Oke, di sini kan tidak sama nih penyebutnya untuk yang di atas, yang 1X tambah H, yang 1X. Maka kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan dia. X dikali X tambah H. Di atasnya, yang tadi semula 1 menjadi X. Untuk yang sebelah kanannya, yang semula 1 menjadi X tambah H. Ya. Setelah ini kan sama dia penyebutnya. Nah, kemudian sama dengan limit X dikurang X tambah H. Ini yang di atasnya tadi. Yang di atasnya per X dikali X tambah H, karena penyebutnya udah sama, jadi satu aja yang kita buat. Nah, di sini, karena dia bisa kita kurangi, belum ya. Ini kan per H nih di bawah. Nah, bisa kita pindahkan nilai H-nya menjadi 1 per H, sehingga dia bentuknya sejajar dengan yang di atasnya ini. Nah, ini. Kemudian, kita selesaikan, ini X dikurang X itu habis, tinggal negatif H. Ini kan pengurangan. Jadi negatif H per X dalam kurung X tambah H dikali 1 per H. 1 per H-nya ini dapat dari mana, Bu? Dari bawah ini. Ya. Pembilang yang ini kita pindahkan ke atas, dia menjadi 1 per H. Nah, makanya H yang di atas dapat kita coret dengan H yang di bawah. Sehingga bentuk fungsinya menjadi negatif 1 per X dalam kurung X tambah H. Baru kita substitusikan nilai H-nya sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan negatif 1 per X kuadrat. X kuadrat dari ini X dikali X ditambah 0 kan X. X dikali X kan X kuadrat. Maka hasil dari turunan fungsi
1 per X itu sama dengan negatif 1 per X kuadrat. Ini untuk contoh 3, semoga dapat dipahami. Oke, lanjut kita masuk ke turunan fungsi aljabar. Untuk turunan fungsi aljabar ini ada beberapa teorema. Yang pertama teorema A, yakni mengenai aturan fungsi konstanta. Di mana fungsi fx itu jika fx itu sama dengan k, maka f aksen x itu sama dengan 0. Di mana k ini merupakan konstanta, di mana konstanta ini merupakan fungsi yang di mana tidak ada variabel yang melekat pada dia, dia hanya berupa angka, maka turunan dari konstanta itu adalah 0. Mau berapapun konstantanya, mau 100 ataupun 1000 konstantanya, turunannya tetap 0. Ya. Lanjut ke teorema B, di mana teorema B ini teorema aturan fungsi satuan. Aturan fungsi satuan, jika fx itu sama dengan x, jika fx itu sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1. Jadi ya, turunan dari x, fungsi x, tidak ada cuma ada pangkat 1 ya x-nya ini, maka turunannya cuma 1. Tidak ada koefisien di depan variabelnya, dia hanya x saja, maka turunannya itu adalah 1. Untuk yang teorema selanjutnya, teorema aturan pangkat, di mana fx itu sama, jika fx itu sama dengan x pangkat n, maka f aksen x itu sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. N ini didapat dari ini, pangkatnya tadi kita turunkan pangkat, maka pangkat yang ada tadi dikurang 1. Jadi N dikali X pangkat N kurang 1, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat positif. Lanjut ke teorema D, di mana teorema D adalah aturan kelipatan konstanta. Jika Fx itu sama dengan K dikali Ux, maka F aksen X itu sama dengan K dikali U aksen X. Ya, konstantanya dapat kita tepikan dulu dia, maka kita turunkan fungsi ux, di mana ux ini merupakan suatu fungsi yang terdiferensiasi, ya. Nah, jadi kalau seandainya ada konstanta kemudian ada sebuah fungsi, fungsinya ini kita turunkan, ya, kita turunkan fungsinya. Oke, lanjut ke teorema selanjutnya, aturan jumlah dan selisih. Jadi kalau jika kita punya fx itu sama dengan ux plus minus Vx, ya, maka turunannya adalah U aksen X plus minus V aksen X. Ya, kalau misalnya dia fungsinya penjumlahan, maka turunannya juga penjumlahan. Kalau fungsinya pengurangan, maka turunannya juga pengurangan. Di mana Ux dan Vx adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan. Lanjut ke teorema F, aturan hasil kali. Jika fx itu sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x itu sama dengan u aksen x dikali vx ditambah v aksen x dikali ux. Ya, oke. Ini kalau aturan kali berarti di sini operasinya penjumlahan. Di sini bentuknya u aksen x dikali vx tambah v aksen x dikali ux. Ini turunan terhadap u, ini turunan ini fungsi turunan u, ini vx, ini turunan Vx, ini Ux. Nah, untuk yang hasil bagi, teorema G ini ya, bukan F. Teorema G-nya aturan hasil bagi, jika Fx itu sama dengan Ux per Vx, maka turunannya menjadi seperti ini. Ya, berbeda dengan yang hasil kali. Kalau hasil kali yang di atasnya kan tadi penjumlahan. Nah, kalau pembagian itu hasil bagi itu pengurangan. Ditambah per Vx kuadrat. Ini fungsi yang di bawahnya ya, Vx dikuadratkan. Ya, bukan turunan tapi sebuah fungsi Vx yang dikuadratkan. Di atasnya sama seperti aturan hasil kali, hanya beda pada operasinya. Kalau operasi hasil kali operasinya penjumlahan, kalau hasil bagi operasinya pengurangan. Oke, masuk ke contoh 4. Jika fx itu sama dengan 3x kuadrat dikurang 5 per x tambah 6, carilah nilai dari f1 ditambah 6 dikali f aksen 0. Nah, ini kita punya fungsinya. Fungsinya fx itu sama dengan 3x kuadrat kurang 5 per x tambah 6. Ya. Kita cari dulu f1-nya. F1 ini kan berarti bukan turunannya. Masih fungsi di mana x-nya itu sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1, kita ganti aja nilai x-nya. 3 dikali 1 kuadrat dikurang 5 per 1 ditambah 6. Ini sama dengan negatif 2 per 7. Kita operasikan aja 3 kali 1, 3 dikurang 5 itu negatif 2. 1 tambah 6 itu 7. Oke, kemudian kita cari turunannya ini. Ini kan merupakan turunan dia nih ya. F aksen
0. Nolnya ini kalau X-nya sama dengan 0, berapa nilainya? Berarti kita cari dulu F aksennya, turunan dari fungsinya ini berapa. Turunan Fx ini kita misalkan Ux-nya itu sama dengan 3x kuadrat, yang di atas kita misalkan Ux, 3x kuadrat kurang 5. Maka turunannya kan menjadi 3 dikali 2x pangkat 2 kurang 1. Ini berdasarkan aturan turunan tadi ya. Aturan turunan di mana 3 merupakan konstantanya dikali turunan dari x kuadrat kan 2x pangkat 2 kurang 1. Dikurang 0. 0 ini dari mana? Turunan dari 5. Turunan 5-nya 0. Maka 3 dikali 2 itu 6. X pangkat 2 kurang 1 kan 1. Maka 6x. Turunan 3x kuadrat kurang 5 itu sama dengan 6x. Kemudian untuk yang di bawahnya itu Vx. Vx-nya itu sama dengan x tambah 6. Maka turunannya itu sama dengan 1 ditambah 0. Turunan X kan 1. Kemudian turunan 6 itu 0. 1 tambah 0 itu 1. Nah, baru kita masuk ke dalam rumusnya ini tadi. Bentuknya kan fungsi ini berbentuk U per V. Maka turunannya U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan nilai U aksen. U aksennya 6x. Ini dia. V. V kita punya x tambah 6. Dikurang. Tandanya pengurangan. 1. 1 ini merupakan turunan V. Ux-nya fungsi Ux. 3x kuadrat kurang 5. Per V kuadrat. V kita x tambah 6 dikuadratkan. Ya. Nah, di sini kita kalikan ke dalam, dia menjadi 6x kuadrat ditambah 36x, dari 6x dikali 6 kan 36x. Dikurang, ini 1 dikali berapapun hasilnya tetap itu juga, 3x kuadrat kurang 5 per x tambah 6 dikuadratkan. Ya, nggak usah dijabarkan dulu x tambah 6. Biarkan aja seperti ini. Oke, selanjutnya kita gabungkan dia. 6x kuadrat dikurang 3x kuadrat ditambah 36x ditambah 5 per x tambah 6 dikuadratkan. Nah, lanjut turunannya menjadi 3x kuadrat tambah 36x tambah 5 ya. Karena ada yang dapat kita coret, yakni 6x kuadrat dikurang 3x kuadrat menjadi 3x kuadrat. Nah, baru kita substitusikan nilainya tadi yang kita mintakan f aksen 0. Ini turunannya kalau seandainya terhadap x cukup sampai di sini aja. Tapi kalau ditanya f aksen 0-nya berarti x-nya kan sama dengan 0. Maka kita ganti x-nya sama dengan 0. 30 kuadrat ditambah 36 kali 0 tambah 5 per 0 ditambah 6 dikuadratkan. Ini sama dengan 5 per 36. 0 tambah 6 kan 6. 6 kuadrat kan 36. Dapatnya 5 per 36. Jadi, F1 ditambah 6 dikali F aksen 0, ini sama dengan negatif 2 per 7 ditambah 6 dikali 5 per 36. Negatif 2 per 7 dari sini, ini ya, F1, negatif 2 per 7. Tambah 6, F aksen 0. F aksen 0 dari 5 per 36. Nah, setelah kita hitung-hitung, dapatnya seperti ini. Negatif 2 per 7 tambah 5 per 6. 5 per 6, 6 dibagi 36 kan 6 nih. Nah, jadi 5 per 6. Penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya. Kita kali dia. 6 kali 7, 42, biar gampang ya. Jadinya negatif 2 dikali 6, tambah 5 dikali 7. Dapatnya ini negatif 12 tambah 35 per 42. Sama dengan 23 per 42. Kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Tapi ini karena yang satu ganjil, yang satu genap, tidak bisa kita sederhanakan. Cukup sampai di sini juga nggak apa-apa. Ini untuk contoh 4. Nah, lanjut ke turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri, rumusnya nggak banyak ya. Masih berkisar antara sin, cos, tan, kosekan, kotangen, dan sekan. Ya, ada 6. Nah, untuk teorema A, ini ada sin dan cos. Turunan dari fungsi sin X ini sama dengan cos. Turunan sin cos dan turunan cos itu adalah negatif sin. Ya.
Teorema yang kedua, turunan tan X itu sama dengan secant kuadrat X. Turunan secant X itu sama dengan secant X dikali tan X. Turunan kotangen X itu sama dengan negatif kosekant kuadrat X. Dan turunan kosekant X itu sama dengan negatif kosekant X dikali kotangen X. Nah, ini teorema A, teorema B untuk turunan fungsi trigonometri. Nah, masuk ke contoh terakhir untuk turunan fungsi trigonometrinya ini. Jika fx itu sama dengan sin x ditambah cos x per sin x, di mana sin x-nya ini tidak sama dengan 0, carilah nilai dari f aksen pi per 2. Ingat, pi dalam sudut itu nilainya adalah 180. Nah, jadi kita akan mencari turunan fungsi fx di mana x-nya ini pi per 2. Nah, penyelesaian, kita misalkan ux-nya ini sama dengan sin x tambah cos x yang di atas. Maka u aksen x-nya ini sama dengan cos x kurang sin x. Turunan sin kan cos. Turunan cos min sin. Makanya jadi cos x dikurang sin x. Untuk vx turunan sin adalah cos. Ya. Ini dia rumusnya. Selanjutnya kita substitusikan aja. Kita ganti rumusnya. U aksennya turunan U-nya cos X kurang sin X, ini dia, dikali Px kita sin X, ini kurang, ini V aksen, turunan V-nya cos X dikali U kita punya sin X tambah cos X, per sin X kuadrat, V kita kan sin X, per sin X kuadrat. Nah, ini langsung saja kita substitusikan nilai X-nya. X-nya itu kan pi per 2 nih. Sampai sini udah selesai kita turunannya kalau misalnya turunan trigonometrik. Nah, kemudian kita cari pi per 2-nya. Untuk X-nya sama dengan pi per 2, maka kita ganti semua X-nya menjadi pi per 2. Kalau 180 per 2, berarti jadinya 90 kan? Cos 90 kurang sin 90 dikali sin 90 dikurang cos 90 dikali sin 90 tambah cos 90 per sin 90 kuadrat. Karena sin 90 nilainya 1. Maka dia bukan bentuk tak tentu, tapi bentuk tentu di mana sin X-nya ini sama dengan 1. Dia kan sin pi per 2 sin 90 itu 1. Jadi udah langsung dapat kita substitusikan nilai X sama dengan pi per 2-nya. Nah, di sini 0 kurang 1 dikali 0 dikurang dalam kurung 1 tambah 0 dikali 0. Per 1 kuadrat. Ini dapatnya negatif 1 dikurang 0. Ini negatif 1 kali 1 negatif 1. 1 tambah 0, 1 dikali 0, 0 per 1 kuadrat itu 1. Maka hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, ini contoh-contohnya. Ini ada beberapa soal latihan. Ya, tolong dikerjakan soal-soal latihannya ini. Nah, ini nomor 2. Untuk yang nomor 1 ini kita mencarinya dengan menggunakan definisi turunan, ya, pakai limit-limit. Tapi kalau untuk yang nomor 2 ini kita pakai teorema-teorema yang terakhir ini. Pakai teorema-teorema yang udah kita jelaskan, ya. Nah, ini dia beberapa contoh soal, tolong dikerjakan. Oke, untuk pertanyaan lebih lanjut kita sambung di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.